Berikut ini adalah beberapa penyebab perceraian. Semoga edukasi ini bisa mengurangi jumlah perceraian. Pertama adalah perbedaan tipe kepribadian yang sangat mencolok. Dari awal sebenarnya udah tahu ini nggak cocok, tapi dicocok-cocokin. Saya sudah nggak perlu membahas detail tentang kecocokan tipe kepribadian karena sudah banyak video yang saya buat tentang ini. Bila sebelum menikah kamu tuh udah ngeh bahwa nggak cocok sebenarnya, namun masih berharap ya nanti semoga kalau udah nikah bisa cocok lah. Yang nggak cocok dicocok-cocokin gitu loh. Ini berpotensi untuk terjadi keretakan. Kan sebaiknya cari yang udah cocok aja. Memang nggak ada pasangan yang sempurna. Saya nggak bilang sempurna kok, tapi cocok. Kekasih yang akan cocok sama kamu, dia bukan orang yang sempurna. Dia melengkapi kamu, bukannya berbenturan terus sama kamu. Melengkapi, bukan nabrak, bukan bersinggungan, bukan berbenturan. Jadi dari awal, di masa pengenalan, di masa penjajakan, kalau kamu udah yang merasa capek banget, aduh nggak bisa nih, nggak cocok nih, ya jangan dipaksa, jangan gimana nanti, semoga nanti cocok. Pernikahan bukan buat coba-coba gitu loh. Kita waktu beli pakaian aja bener-bener cermat, ini cocok nggak ya? Aku bakal nyaman nggak ya pakai? Karena dari yang udah-udah, banyak pakaian di lemari masih baru, atau cuma pakai sekali terus nggak dipakai lagi. Nah, kalau beli pakaian aja kita harus cermat, apalagi menikah. Sekarang itu momen pernikahan kayak jadi murahan gitu loh. Orang-orang masuk ke pernikahan tuh tanpa persiapan, tanpa penjajakan, yang gimana nanti gitu loh. Itu ngeri banget. Korbannya siapa? Korbannya ya anak nanti. Ketika ada suasana yang dingin dalam rumah tangga, ketika ada keretakan ya anak korbannya. Yang kedua, apa penyebab perceraian? Yaitu orang-orang yang belum dewasa sudah nekat nikah. Untuk masuk ke pernikahan tuh butuh kedewasaan. Ukuran kedewasaan banyak lah ya. Misalkan, kalau ada masalah sama pasangan, jangan diumbar kemana-mana. Jangan sampai orang tua, mertua juga dikasih tahu. Tetangga, teman kerja dikasih tahu. Itu kan gak dewasa. Orang yang dewasa juga bisa mengendalikan emosi. Semua orang punya emosi negatif. Semua orang berhak untuk marah. Semua orang berhak untuk kecewa, berhak untuk komplain. Namun orang yang dewasa tahu tempat dan waktunya. Nggak yang mau marah. Nggak yang mau komplain langsung komplain. Kedewasaan itu ada remnya. Orang yang dewasa itu punya rem. Dia bisa tahan dulu. Nah nanti di saat yang tepat, di tempat yang tepat, dia akan menyampaikan marahnya tapi dengan cara yang baik. Marah boleh sebenarnya, tapi tidak dengan kata-kata yang menyudutkan, menjatuhkan, melabel. Dan tidak boleh mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum. Jadi banyak perceraian terjadi karena orang-orang yang belum dewasa masuk ke dalam pernikahan. Banyak loh orang-orang yang mengaku bahwa, Mas aku tuh punya 2 anak tapi kayak punya 3. Ngerti ya maksudnya ya? Yang satunya itu adalah pasangannya belum dewasa. Yang ketiga, yang menjadi penyebab perceraian adalah orang ketiga. Nah, orang ketiga ini saya akan bahas ada 2 jenis orang ketiga. Pertama adalah orang ketiga yang nyata-nyata adalah tanda petik kekasih gelap. Lalu orang ketiga, jenis yang kedua adalah yaitu papa mamamu sendiri. Atau papa mertua mama mertuamu. Atau adik kakak iparmu. Atau adikmu kakakmu sendiri. Orang ketiga jenis kedua ini bukan berarti selingkuh yang gimana-gimana. Bukan itu. Terkadang mertua yang turut campur dalam urusan rumah tangga itu juga disebut orang ketiga. Kalian kan udah nikah. Tapi papa mama mertua tuh masih yang ngatur-ngatur. Sampai kamu beli meja makan, sofa, beli kursi juga diatur-atur. Sebenarnya orang tua atau mertua tidak boleh ikut campur. Termasuk untuk hal-hal sepele. Misalkan kamu punya aturan untuk anakmu hanya boleh makan coklat seminggu sekali. Tapi ketika neneknya berkunjung ke rumah, neneknya kasih coklat misalkan, terus di depan anak, kamu berkata, jangan ya nak, jangan ya. Oke makasih nenek, kita simpan dulu nanti kita makan ya minggu depan. Ah mama pelit banget. Udah cuk, gak usah dengerin mama. Makan aja gak apa-apa. Nah ini kan mertua atau nenek yang tidak menghormati
keluarga di mana dia berkunjung. Hal berikutnya yang paling sering menyebabkan keretakan rumah tangga adalah kurangnya komunikasi. Jadi suami istri itu kalau ngobrol ya paling hanya untuk hal-hal teknis. Udah masak atau belum? Besok ke kantor jam berapa? Ini anak mau beli ini, boleh atau enggak? Bantu aku nyapu dong. Tolong beliin ini di supermarket dong. Nanti jam sekian ada keluarga datang. Dan hal-hal lainnya yang merupakan pembicaraan-pembicaraan soal keseharian. Hal-hal fungsional dalam rumah tangga. Tapi bahwa suami istri yang masih mampu curhat-curhatan, saling mendengar, membahas hal-hal pribadi, melakukan aktivitas-aktivitas pacaran seperti nonton bareng, bersenda gurau, mengungkapkan isi hati masing-masing, ngobrol asik, saling menyemangati. Komunikasi-komunikasi hangat seperti ini yang sudah jarang ada dalam rumah tangga. Sehingga tidak ada lagi ikatan batin. Apalagi wanita ya, wanita itu memang butuh didengarkan, butuh teman ngobrol. Nah memang kebanyakan laki-laki itu punya kendala nggak bisa dengerin lama gitu loh. Makanya wahai para istri, kalau kalian curhat, tolong jangan yang 1 jam tuh full non-stop. Tolong kasih jeda iklan juga. Curhat 10 menit, kasih selang-seling, kasih jeda iklan. Bersenda gurau misalkan. Atau menanyakan nanti dia mau makan apa, kamu akan masakin. Kasih iklan, jangan terus-menerus. Kok kamu curhat 1 jam, nanti laki-laki itu merasa overloaded gitu loh. Karena nggak ada selingan. Sebagian besar yang kamu curhatin malah nggak masuk ke otaknya dia. Apalagi ke hatinya. Nanti suatu saat akan kamu perkarakan tuh. Kamu emang nggak pernah dengerin aku ya? Padahal dia waktu itu mendengarkan. Cuman yang namanya atensi laki-laki itu kan nggak sepanjang waktu ya. Makanya harus ada penyegaran. Penyegaran kurva. Setiap habis curhat 10 menit ya sudah stop. Ngobrol yang lain dulu, selang-seling dulu. Baru lanjutin. Komunikasi sangat penting ya. Kalau pasangan sudah jarang ngobrol, jarang curhat, jarang saling mendengarkan. Udah nggak ada ikatan batin. Nanti mau marah ya marah. Mau ngambek ya ngambek. Tapi kalau komunikasi kalian hangat, baik, lancar. Kalau mau marah itu kayak ada remnya. Dia tuh sayang banget sama aku. Aku kalau curhat dia dengerin. Jadi ada rem, mau marah tuh sungkan gitu loh. Buatlah pasangan kamu tuh sungkan sama kamu. Kalau pasangan sungkan sama kamu, dia kayak ada rem gitu loh. Mau kecewa, mau marah, mau komplain itu kayak ada remnya. Nah bagaimana supaya pasangan sungkan sama kita? Ya kita sediakan kuping kita, sediakan hati kita untuk mendengarkan. Untuk bisa bicara dengan asik, dengan hangat. Hal berikutnya yang juga menjadi penyebab perceraian adalah tidak adanya keterbukaan. Diam-diam transfer ke keluarga uang tertentu, baik secara rutin maupun di momen tertentu. Libatkanlah pasanganmu. Karena banyak yang curhat kepada saya mengatakan begini, Mas aku tuh kayak gak dianggap. Dia kalau transfer uang ke keluarganya ya aku gak pernah dikasih tahu. Emangnya kenapa? Emangnya aku bakal larang? Kok gitu banget ya aku tuh kayak gak dilibatkan. Yang gini-gini jangan kamu sepelekan loh ya. Karena begitu udah menikah kan kalian menjadi satu. Harus saling melibatkan, saling terbuka. Soal keuangan dan lain-lain sebagainya. Begitu pula soal handphone. Handphone yang di password. Yang ngapain di password kalau memang gak ada apa-apa? Aku gak ada apa-apa, aku pengen password aja. Gak semua orang bisa benar-benar yang berbaik sangka banget gitu loh. Kalau pasanganmu sangat mencintaimu, pasti dia mempertanyakan di batin dia. Kalau dia emang gak ada apa-apa dan kalau dia emang sayang sama aku, kenapa HP-nya di password ya? Pasti akan seperti itu perasaannya. Soal perencanaan masa depan juga harus melibatkan pasangan. Ngobrol, ada keterbukaan supaya merasa dilibatkan. Keterbukaan itu sangat penting. Soal orang ketiga yang jenis pertama, yaitu kekasih gelap, itu sudah pernah saya bahas dalam sebuah video yang judulnya 2 penyebab selingkuh. Silakan cek link di atas, kamu tinggal klik untuk nonton video tersebut. Kamu bisa follow Instagram saya
@dedisusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.